Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Muslimin muslimat dimanapun Anda berada, bahwasannya perintah puasa itu tidak hanya diwajibkan kepada orang mukmin yang mampu saja, yang kaya saja, tetapi semua orang mukmin, orang Islam yang kaya ataupun yang miskin, mampu dari segi finansial ataupun tidak mampu dari segi finansial, itu tetap dikenai kewajiban, ya. Jadi tidak tertentu kepada orang-orang yang berekonomi menengah ke atas ataupun ke bawah. Oleh sebab itu banyak di sekitar kita orang yang pada bulan Ramadan tetap bekerja, baik itu yang kerja berat ataupun kerja ringan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana hukum seseorang yang bekerja berat kemudian dia tidak melaksanakan puasa? Dalam hal ini tentu nanti melihat situasi dan kondisinya di lapangan seperti apa. Tapi kalau misalnya memang tidak mampu, maka ada satu keterangan yang menjelaskan bahwasannya annahu yubahu al-fitru lil hasadin, bahwasannya dibolehkan berbuka bagi para pengetam, ya, atau petani atau pekerja yang lainnya, karena ada lanjutannya waman al-haqobihim, dan orang-orang yang sama dengan mereka, lakin yajibu alaihim, akan tetapi yajibu alaihim, wajib baginya. Apa yang wajib bagi diri mereka? Tabyitun niyat, yakni berniat di malam harinya. Artinya orang yang bekerja berat tersebut dari rumahnya tetap dia niat berpuasa. Jadi tidak dari rumah dia memang sudah niat tidak berpuasa, atau bahkan sudah menyiapkan bekal, bahkan dari rumahnya sudah santai-santai, itu tidak boleh seperti itu. Tapi justru dari rumahnya tetap dia niat berpuasa, tetap dia berpuasa sampai ke pekerjaannya, ke tempat kerjanya. Kemudian apabila di tempat kerjanya dia memang tidak mampu, maka dia tetap wajib berpuasa. Oleh sebab itu lanjutan redaksi teks ini mengatakan, li'annahu rubbama la tulhiquhum masyaqqatun syadidatun. Bisa jadi orang yang bekerja berat tadi itu ternyata dia tidak benar-benar dalam keadaan masyaqqah, tidak dalam keadaan memberatkan bagi dirinya. Oleh sebab itu maka la talhiquhum masyaqqatun syadidatun bis-shaumi fayajibu alaihim. Terkadang bagi mereka ternyata bekerja itu tidak memberatkan bagi mereka untuk tetap berpuasa, maka jika pekerjaan itu tidak memberatkan, tidak berdampak apa-apa bagi puasanya, fayajibu alaihim, maka wajib bagi mereka untuk tetap berpuasa. Kemudian juga ada yang memberi syarat, misalnya di Darul Kutub Ilmiyah ini dijelaskan bahwasannya ada 6 syarat. Salah satunya misalnya alla yumkinu ta'khirul amal ila Syawal. Pekerjaannya dia itu yang dilakukan di bulan Ramadan itu tidak mungkin itu dilakukan di bulan Syawal. Jadi harus selesai di bulan Ramadan misalnya. Apalagi proyek itu proyek pemerintah, proyek jalan misalnya. Kerja di jalan misalnya, bangun jalan, tidak harus selesai bulan itu dan tidak bisa dilakukan di bulan Syawal. Maka wajib selesai pada bulan itu. Pada kondisi seperti ini, itu dia kalau memang tidak mampu nanti boleh untuk membatalkan puasanya. Kemudian selanjutnya, pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan di malam hari, hanya bisa dilakukan di siang hari. Ini memungkinkan tadi untuk tidak berpuasa. Kemudian ketika dia bekerja sambil puasa itu sangat kesusahan bagi dirinya, bahkan kepayahan bagi dirinya. Atau ketika dia tetap berpuasa, maka bosnya itu bisa memecat dia, mengganti dengan orang lain.
sedangkan di rumah tanggungan dia justru lebih banyak. Misalnya istri 1, anak 3 itu. Anak sudah puasa semua, istri juga puasa, berarti 4 orang yang dia tanggung berpuasa. Kalau orang bapaknya tadi atau yang mencari nafkah, memberi nafkah itu tidak bekerja karena kondisi yang memang benar darurat dari segi ekonomi, ya, ekonominya benar-benar lemah, sehingga mau tidak mau itu harus ada satu orang yang bekerja. Tetapi ketika dia tetap berpuasa, kemudian dia tidak bisa bekerja dengan maksimal, bisa dipecat oleh bosnya, maka dalam posisi seperti ini, apalagi di rumah tadi banyak tanggungan, maka boleh untuk tidak puasa. Tidak puasa dalam artian lagi-lagi dia membatalkan puasanya di tempat kerja, bukan dari rumah. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat itu adalah harus niat pada malam hari dan baru boleh berbuka ketika merasa sudah payah. Ini tadi yang saya jelaskan tadi. Kemudian kelima, syarat yang kelima adalah ketika berbuka harus niat dengan memperoleh kemudahan, ya. Kemudian yang keenam adalah bekerja bukan dengan tujuan agar mendapatkan keringanan. Jadi dia misalnya dari rumah pengen bekerja, kerja berat, kemudian tujuannya tidak lain adalah nanti ketika berada di tempat kerja itu hanya ingin berbuka puasa saja. Tapi justru tujuannya bukan mencari keringanan itu, tapi justru untuk memberi nafkah kepada keluarganya yang sedang melaksanakan ibadah puasa di rumah. Akhlak tadi itu harus benar-benar ada pada diri seorang pekerja tadi. Jadi kalau misalnya 6 syarat tadi tidak ada pada diri mereka, maka tidak bisa mengambil kemudahan untuk berbuka di tempat kerja. Jadi yang pertama adalah pekerjaannya tidak bisa dikerjakan di malam hari, kemudian pekerjaannya tidak bisa ditunda sampai bulan Syawal, kemudian bila berpuasa akan merasa sangat kepayahan, yang ketiga. Kemudian yang keempat harus niat di malam hari dan baru boleh berbuka itu ketika merasa sudah sangat payah atau repot atau akan menyebabkan kelemahan dari segi fisiknya. Itu yang keempat. Yang kemudian kelima adalah ketika berbuka itu harus niat dengan memperoleh kemurahan. Sedangkan yang keenam itu adalah bekerja bukan dengan tujuan agar mendapatkan keringanan, kemudahan, tetapi bekerja memang niatnya adalah untuk memberi nafkah kepada keluarganya yang memang sangat membutuhkannya. Ini tidak berlaku bagi orang kaya. Kalau tiba-tiba ada orang kaya pengen bekerja berat, kerja bangunan misalnya, kerja di lapangan, tujuannya tidak lain adalah untuk mengambil keringanan tadi, maka tidak boleh, ya. Karena tujuannya sudah lain, apalagi di rumah misalnya sudah banyak duit, banyak harta gitu ya. Kok tiba-tiba dia di bulan Ramadan mau bekerja berat, tapi tujuannya hanya untuk agar bisa tidak berpuasa itu, maka ini tidak boleh. Mungkin intinya saja, kalau ada salah kata, salah ucap, mohon dikoreksi, mohon diingatkan, karena saya makhluk kasar. Banyak kata-kata saya yang kasar, kalau makhluk halus tidak mungkin tampak di depan kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.